Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi ya, nilai standar kelulusan lah EPS Topik 2023 ya, tahun ini. Tujuannya agar kita lebih belajar giat ya setelah tahu tentang gambaran prediksinya. Jadi jangan seperti kata dalam tempurung ya, menganggap informasi seperti ini itu kayak informasi dukun. Jadi melihat informasi itu sebuah pengetahuan. Jadi harus punya pikiran terbuka. Itu kalau mau jadi orang yang maju ya. Sebelum ke prediksi, saya akan berpesan untuk keluarga Yanun yang sudah di Korea, yang masih punya tanggungan, ya diselesaikan. Jangan jadi orang ingkar, manis di awal, dan punya niat ilegal ya. Ilegal itu memalukan lah. Dan untuk yang tanya bukaan kelas baru, kita buka ini 5 Juni sampai dengan selesai, ini berarti ya habis lebaran ya. Ini bisa dibacakan. Silakan bandingkan ya, LPK mana yang paling murah tapi berkualitas. Kita juga transparan ya, mau ambil kelas saja boleh, mau yang tanpa jasa LPK atau uang terima kasih juga boleh. Yang penting itu ngomong dan sepakat bersama. Terus yang pre-order buku yang pengen, tunggu nanti ketika puasa baru saya akan posting ya di FB Pusat Konsultasi Kerja Korea. Jadi jangan lupa diikuti, di like, biar tahu informasi seputar Pusat Kerja Korea ya. Jadi ini FB-nya. Jadi akan saya posting di sini. Terus yang mau ikut tryout ya, tryout umum, kita juga buka untuk tryout umum. Ini biayanya, ini syaratnya, ini durasi lamanya ya. Terus ini bonusnya dan ini pilihan waktunya ya. Itu yang mau ikut tryout umum bersama kami ya. Jadi nanti setelah lulus itu tidak ada ikatan, boleh lepas mandiri atau boleh gabung. Dan terima kasih ya untuk yang setia bersama saya dan yang minta request pembahasan prediksi. Ini juga saya buatkan video walaupun telat ya, mohon maaf. Yang niatnya baik, baik mandiri atau ikut LPK, asal niatnya baik, saya doakan lulus ya, amin. Kemarin saya juga posting ya, ini posting ini bisa dilihat sendiri ya postingannya nanti. Dan tidak saya sensor ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memancing mana kawan, mana lawan. Sehingga saya mudah untuk bersih-bersih ya, dari orang-orang yang tidak bermanfaat untuk saya. Oke, di sini saya katakan ya, yang ingin tryout berarti bayar dan bawa jaminan. Saya sudah capek-capek ya mendaftarkan ujian gratis. Itu kan waktu sulit daftar ujian itu kan saya daftarkan gratis. Biaya kursus sudah saya kasih murah, paling murah. Tryout juga cuma 500.000. Tidak ikut juga tidak masalah, mau mandiri juga boleh, tapi sesuai kesepakatannya. Kalau ikut tryout berarti ya wajib proses lewat EPK sampai berangkat. Kenapa? LPK itu nanti laporan ke Dignas ya, masalahnya ya. Berapa yang lulus, berapa yang berangkat. Terus LPK itu juga berizin dan bayar pajak, jadi juga harus untung sewajarnya. Mau mandiri silakan, ikut LPK silakan, tapi jangan nakal. Pengen murah, nebeng LPK, tapi nggak mau taat kesepakatan. Karena LPK itu cari keluarga ya, bukan cari orang numpang lewat.
Kalau cerdas pasti paham. Sekarang kita akan bahas ya tentang prediksi standar nilai kelulusan menurut saya ya. Ini saya punya data ya, data terkait ujian dari tahun-tahun sebelumnya sudah saya data. Ini ujiannya bisa dilihat. Ini durasi waktunya dari daftar online ke ujian gelombang 1 yang tahun 2019 ini ke gelombang satunya itu 1 bulan kurang ya, jadi mepet. Yang tahun 2021 2020 ini 1 bulan kurang juga, tapi ini kebantu dengan jeda COVID. Untuk yang 2022 ini 1 bulanan, sedangkan yang sekarang ini jedanya adalah 2 bulanan. Jadi kalau ada yang bilang waktunya mepet, itu tidak benar 100%. Masih ada 2 bulan. Saya saja masih bisa buka kelas ini. Terus kalau dilihat dari pesertanya ya seperti ini. Yang paling banyak emang di tahun 2017 yang masih PBT kertas. Tapi 2018 sudah GBT ya. Ini bisa dilihat peserta, terus kuota awal bisa dilihat. Ini kuota lulus bisa dilihat juga, selisihnya bisa. Ini kok merah kenapa? Karena agak aneh ya, kuota awalnya sekian tapi kuota lulusnya malah kurang, biasanya lebih. Ini mungkin pemotongannya lebih dikit, langsung dibuang saja ya daripada nanti terlalu kebanyakan. Terus standar lulus standar salahnya untuk yang 2017 ini sebenarnya bukan 11 ya, 14. Cuma saya konversi, jika soalnya adalah 40 maka jadinya salah 11. Tapi kalau jika soalnya 50 itu salah 14-an. Ini bisa dilihat salah berapa. Terus data nilai, ini saya ada. Data nilai itu seperti apa? Ya ini. Nanti yang bisa kita pakai untuk memprediksi ya, data nilai. Kalau tidak ada data nilai, tidak ada jumlah kuota awal, susah sekali untuk memprediksi ya. Terus bisa dilihat di sini, waktu mepet, persiapan kurang. Saya jawab tidak. Kenapa? Bisa dilihat gini ya. Ini 2023 ini 2 bulanan ya, bukan waktu yang mepet. Orang-orang yang sudah belajar duluan itu sudah punya bekal ilmu. Orang yang bilang mepet itu ya yang baru-baru daftar. Terus berikutnya, gelombang akhir persaingan ketat. Ya, saya bilang tidak. Kita berkaca dari tahun 2020-2021. Bisa kita lihat 2020-2021 gelombang akhir persaingan ketat. Kalau persaingan ketat harusnya kebalik ya. Yang gelombang akhir harusnya salah 4, tapi ini malah salah 5 kan. Terus lagi, peserta banyak maka diambil banyak. Saya jawab tidak. Contoh di kasus 2018 pesertanya ini banyak ya, 16.000, tapi juga yang diambil juga tidak banyak, hanya 1.400-an ya kuota awal, kuota lulus 1.421. Ini untuk yang 2018 ini ada catatan masalah itu ya, skill test. Ternyata skill testnya tidak membuang banyak ya, hanya sedikit yang terbuang. Oke, tapi kita tidak melihat data skill test ya. Yang kita ambil adalah yang kuota awal. Karena data skill test itu nanti beda lagi.
Terus patokan saya adalah jumlah kuota. Jadi jumlah kuota dan rentan data nilai 2 tahun terakhir. Nah, ini rentan data nilai yang dapat 100 berapa, yang dapat 97,5 berapa, ada semua. Dan kalau dilihat-lihat ini hampir mirip ya, hampir mirip rentan data nilainya. Jadi kalau hampir mirip seperti ini bisa kita jadikan ya, bahan pertimbangan lah. Nah, terus apalagi ini? Jadi kalau melihat dari jumlah peserta, ini bukan acuan, melihat dari lamanya persiapan ini juga bukan acuan. Jadi di sini acuan sebenarnya adalah kuota ya, kuota awal dan data yang dipunya. Kalau ini berarti saya punya data hanya sampai di salah berapa? Salah 5, salah 4 ya. Kalau nanti salah 8, salah 7 ini di tahun 2019 ya. Ini saya tidak ada data karena ini ada skill test, maka tidak ada data ya. Jadi nanti saya akan membuat acuan sendiri. Jadi di sini bisa dilihat ya dengan data yang ada, ini yang dapat 100 sekian orang. Ini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1, gelombang 2 tahun sebelumnya ini ya, 2000 ini. Terus ini 2022. Terus ini lulus, kuota awal sekian, standar lulus sekian. Nah, untuk 2023 untuk gelombang 1 ya, itu dengan kuota ini 1596. Loh, dari mana angka ini? Ya nanti saya jelaskan ya. Terus kalau dengan ini kita bandingkan dengan ini, maka untuk 1596-an itu nanti di angka ini ya, yaitu sekitar salah 4 standarnya. Dengan data ini, ini, kecuali yang ini agak beda dikit. Kalau yang ini bisa pakai standar salah 5. Cuma ya kalau ini kan salah 4. Yang ini salah 5. Berarti kita pakai yang salah 4. Ini bisa dilihat untuk 2023 gelombang 1, 2, 3, ini pesertanya, ini kuotanya, ini prediksinya salah. Yang gelombang 1 salah 4, tadi sudah saya jelaskan datanya. Untuk yang gelombang 2, karena kuotanya ini 4.300-an sekian, maka saya ambil acuan di ujian 2019. Ini salah 8 atau 7 dengan kuota sekian. Nah, untuk yang gelombang 3 ini karena kuotanya hampir sama, maka acuannya juga seperti itu. Ini versi saya, kalau kamu pengen buat versi sendiri ya silahkan. Karena seorang itu dalam mengambil kesimpulan itu pasti ada sumbernya ya. Tidak asal ngomong, tidak ngomong yang nggak benar tapi nggak punya data gitu kan. Nah seperti ini.
pembagian kuota ini gelombang 1, 2, 3 ini sesuai dengan peserta ya, pembagian kuotanya, bukan ngawur 10.000 dibagi 3 terus 3.000 ya, kok enak banget ya. Itu namanya pembagian nggak adil. Selama ini belum pernah ada pembagian seperti itu ya. Ya pembagian ya dengan hitung-hitungan persen sesuai dengan peserta. Kalau pernah belajar matematika pasti tahulah cara mendapatkan angka ini. Udah itu. Terus terkait prediksi seperti ini ya. Itu nanti bisa berubah jika kuota itu ternyata nanti kuota ini kelulusan ternyata ditambah alias berubah drastis. Itu bisa mempengaruhi prediksi. Tapi selama ini belum ada penambahan drastis. Nah ini kok ada, Pak? Ini tuh cuma selisih ya. Selisih itu masih gini. Misal ini salah 4. Itu daripada motong di tengah-tengah, maka yang sisanya itu diikutkan lulus gitu loh. Biar nggak ada komplain. Itu namanya selisih, bukan penambahan kuota sebenarnya. Kalau penambahan kuota sebenarnya itu ini diikutkan salah 5, salah berapa diikutkan, itu baru penambahan sebenarnya. Bahkan ini ada kasus malah pengurangan dipotong. Ini tahun berapa kan bisa dilihat. Untuk kasus penambahan yang drastis itu ada di tahun berapa ini? Tahun 2018. Tapi itu penambahannya di bagian skill test. Nah, masalahnya di sini kan nggak ada skill test. Maka ya penambahan seperti itu kayaknya ya nggak mungkin. Tapi kalau sampai terjadi penambahan drastis, maka prediksi ini bisa meleset ya, meleset. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa meleset jika rentan nilai ini nanti berubah. Misal yang pinter itu nanti banyak, maka molor ke bawah kan. Kalau yang pinter banyak akan data molor ke bawah. Alias standar cut-nya tinggi. Itu kalau pintar ya, banyak yang pintar. Kalau yang pintar itu sedikit, itu nanti datanya molor ke atas, mengkerut ke atas. Alias standarnya juga nanti cut-nya rendah. Itu jika data berubah. Tapi kalau melihat data ini 2 bulan terakhir, kok 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir dengan 4 data yang ada masih sama. Dan jika pun ada perubahan ya, itu biasanya melesetnya ya paling angka 1 ya. Misal 4 ya bisa saja 5. 8 bisa saja 7 atau 9. Jadi itu melesetnya itu berdasarkan ini kuota awal. Jangan kok ini yang ini melesetnya angka 1 tapi yang ini enggak beda jauh. Bukan. Itu hitungan dari mana kan. Terus katanya persiapan kurang. Nanti yang gelombang terakhir ya itu persaingan ketat ya, emang ketat, tapi bukan berarti ya, yang terakhir itu baru dapat bocoran kisi-kisi dari yang awal. Kisi-kisi itu sebenarnya sudah ada ya dari zaman tahun-tahun lalu. Kalau kamu ikut LPK pasti tahulah kisi-kisinya. Apalagi ada ik Korea yang juga ikut ujian ya, semua berpeluang sama ya. Maksudnya semua kepintaran itu sama sebenarnya. Makanya seperti ini datanya. Jadi kesimpulannya ya, untuk prediksinya adalah gelombang 1, 2, 3 ini ya 80%-an prediksinya seperti ini. Boleh percaya, boleh tidak kan. Yang penting
eh, berpikiran terbuka, tidak sempit. Sekarang saya akan sedikit memberi gambaran tentang ujian fishing, ya, tentang prediksi fishing perikanan. Sebenarnya saya males ya memprediksi fishing. Kenapa? Karena untuk fishing itu bisa saja berubah drastis. Saya pernah salah memprediksi ya di fishing, karena berubah drastis ya, kuotanya tidak sesuai. Contoh ini, fishing tahun 2022 ini ya. Ini kuota awal ngomongnya 1600 sekian, harusnya kan salah 18 ini ya. Ternyata yang lulus itu 2000 sekian. Ini kan berarti tidak sesuai dengan kuota ya. Malah benar 12 lulus. Itu standarnya rendah banget ya. Nggak kompeten lah. BP2MI bisa membuat standar yang seperti ini, padahal kan Korea itu keras ya, apalagi fishing. Kalau ada masalah bagaimana, kalau pada lari kabur bagaimana, jadi ilegal gitu kan. Nih untuk yang 2023 seperti ini gambarannya, kuota awal 2000, pesertanya sekian. Maka kalau mengacu data lama, data sebelumnya seperti ini, maka untuk fishing kalau sesuai dengan kuota awal, maka harusnya nanti salah 20-an yang lulus. Tapi kalau ternyata ada perubahan, maka ya kurang tahu, malah tambah rendah ya kan. Kemarin saya prediksi fishing itu meleset karena ini perubahannya drastis, sama prediksi ujian CBTX ya, itu juga perubahannya drastis itu. Jadi males kalau kenapa kok perubahan drastis. Kalau X itu nggak ada jumlah kuota ya, suka-suka mereka lah. Kalau X itu tahun ini mau dikasih sekian sekian, makanya prediksinya kemarin salah yang X ya. Saya juga sedikit kecewa lah. Saya bimbing orang X belajar mati-matian, saya bimbing orang fishing belajar mati-matian, standarnya rendah. Kalau untuk yang X standar rendah nggak masalah karena mereka sudah punya bekal. Tapi kalau yang ini, yang fishing baru ini standar rendah, itu perlu dipertanyakan. Hanya untuk ngejar nama, alias biar berangkatnya banyak, full tank gitu kan, pakai kuning-kuning semua. Harusnya kan standar itu harus dijaga biar nanti tidak ada masalah. Udah itu aja untuk prediksinya fishing. Yang penting belajar ya, belajar terus harus giat ya, giat kuat ya, kuat kerja, jangan malas-malas. Korea itu butuh orang-orang yang kuat. Dan untuk jawaban kenapa kok penerbangan itu pakai baju kuning, itu karena ya tahu sendiri lah, Pak Beni itu kan dari Hanura. Hanura itu adalah warna kuning. Kalau dulu sebelumnya era SBY, Pak SBY bajunya biru. Nanti siapa tahu era Megawati bajunya merah. Asal bukan baju putih, nanti malah dikira mau umroh ya. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.